anna dzalika anna as-salata tuhfizu 'ala al-musalli a'dha as-sujud minan nar. Kita masih pada kekhususan umat Nabi Muhammad dalam bab salat. Jadi apa spesialnya keistimewaan salat pada umat Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah ada di umat sebelumnya? Itu sebabnya umur kita pendek, tapi khasais kita banyak, keistimewaan kita banyak. Ini yang disebut Nabi SAW, la ummati la yudra awwaluhum khair am-akhir. Umatku barangkali sama saja, yang terbaik bisa jadi terakhir, bisa jadi yang awal, bisa jadi yang akhir. Bahwasan sholat itu tuhfizu, akan menjaga, boleh juga dibaca dengan mujarrad tahfazu, yang tahfizu, ya, menjaga al-musalli terhadap orang yang sholat itu a'dha as-sujud minan nar, anggota sujud daripada neraka. Anggota sujud apa saja? Ya, ini dua tangan, dua kaki. Udah berapa tuh? Lutut 7, kaki 2, lutut 2, tangan 2, 7 bilangan. Dan dalam ilmu huruf, sujud itu kalau dikasih huruf dari samping, kan orang kalau sujud dari samping, itu hurufnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau ke Banjar, orang Banjar suka ini itu. Begitu juga beberapa orang di Cirebon, ya, termasuk Sulawesi, beberapa senang kalau kita bahas ilmu huruf, ya. Nah, kalau di kitab ini nggak disebut alasannya apa secara ilmu huruf, tapi alasannya ada dalam hadis Nabi SAW. Dalam hadis Sayyidina Abu Hurairah, dalam hadis yang tawi panjang, ringkasannya adalah yudhabu sirat baina dhahranai jahannam, dihamparkanlah as-sirat di permukaan neraka jahannam, ya, neraka. Fa'akunu awwalan man yajuz, akulah orang yang pertama kali menembus minar rusuli, dari para rasul, bi ummatihi, dengan umatnya, aku dan umatku. Wala yatakallam yawma idzin ahadun illa rasul, tidak ada pada hari kiamat yang boleh berkalam kecuali para rasul. Kita diam semua, ya, diam semua nanti itu, ya. Yang hari ini cara-cara suka kritik, ya, nanti rasain nanti misalnya itu, ya. Wa kalamur rusul, apa yang dibaca oleh para rasul ketika menapaki sirat. Jadi sirat itu jangan dibayangkan seperti jembatan. Sirat itu ada yang mendaki, ada yang turun. Dia seperti ujung, kayak kita naik gunung, paling ujungnya itu apa namanya itu? Puncak. Begitu terus ya, karena sampai kirinya semak-semak dari tumbuh dari neraka, dan di situ ada disebut dengan Sa'dan, ya. Sa'dan itu kayak putri malu raksasa berduri, durinya segede kepala kita ada badannya, ya, belum lagi syauknya. Apa syauknya? Durinya itu, siapa yang lewat kepalanya ketancap, ininya copot, nyangkut. Begitu mengerikan as-sirat itu. Dan semua rasul mengatakan Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan kami, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Wa fi jahannam kalali mithlu syauqis sa'dan, dan di neraka jahannam itu permukaannya muncullah kalali.
Kalalib itu bukan kalbun, bukan anjing, tapi maksudnya lilitan. Lilitan seperti duri-duri sa'dan yang ada di negeri Arab. Ya, orang Arab paham itu. Yang mirip-mirip kita Putri Malu pernah naik gunung, atau masuk semak, yang durinya dia kalau kita kena sekali, kalau kita tarik semakin ketarik. Ya. Wa hal ra'aitum syauqa sa'dan, tahukah kalian apa itu sa'dan? Ya, beri sa'dan. Qalu na'am, kami tahu wahai baginda. Fa innaha mithlu syauqi sa'dan ghaira annahu la ya'lam qadra 'azamiha. Yang mirip dengan putri malu raksasa itu tapi lebih besar dan kita tidak tahu besarnya berapa. Tahtifun nasa bi'amalihim, ya, yang akan melukai, menyambar manusia berdasarkan amal mereka. Faminhum man yubaq aw yahlik bi'amalih. Ada yang hancur binasa karena amalnya, binya situ di ya, ta'lil ya. Waminhum man yukhardal thumma yanju. Ada yang terseok-seok, posok-posok, keseret-seret, ketarik-tarik, thumma yanju. Dengan proses panjang Allah selamatkan. Hatta idza aradallahu rahmatan man arada min ahli an-nar amara al-malaika yukhriju. Lalu kalau sudah masuk neraka orang yang tadi, ya, kira-kira kalau kakinya ketusuk punya tenaga kan? Anehnya tubuh kita baru itu punya tenaga. Dia naik lagi, kena lagi. Ya. Coba bayangkan, ini mirip tapi beda. Di puncak Himalaya itu banyak orang mati, benar nggak? Tapi karena dingin. Dia berusaha naik, tapi jatuh lagi, berusaha naik, jatuh lagi, akhirnya mati. Dan mereka dibiarin aja. Nah, ini seperti itu. Ya. Saya suka naik gunung, tapi belum suka amat sih. Itu cuma ingin tahu bahwa semuanya kan suka naik Jabal Nur, Jabal Sur. Itu berat sekali, Jabal Nur. Bapak kalau mau coba mirip-mirip Jabal Nur, itu Gunung Karang di Banten. Lumayan, nggak ada turunnya, nggak ada bonusnya, nggak ada teman kita. Ya. Main nanjak terus ya. Saya teringat itu petilasannya Maulana Hasanuddin Sultan Banten, ya, anak dari Syarif Hidayatullah, salah satu zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kita nyebut ini bukan mau konflik ya, bukan mau konflik nasab, berada. Kita cinta dengan semua zuriat Nabi Muhammad SAW. Kita berharap hanya debat nasab mudah ya. Gak usah debat-debat juga di Robitu Alawi, yang gak usah lah. Islah aja ya. Kenapa? Sebagai praktisi ilmuwan, saya juga masih meneliti, masih ngajar di kampus, masih aktif menulis artikel ya. Bagi kita, penelitian kita boleh diterima orang, boleh ditolak. Penelitian kita gak boleh jadi bahan doktrin keagamaan. Karena penelitian itu ijtihad, ijtihad itu imma musibun wa imma mukhti. Boleh salah, boleh benar. Kalau saya nulis dan saya meyakini benar, itu saya gak boleh paksa ke orang. Ya, begitu sebaliknya. Kenapa? Karena kebenaran mutlak milik Allah, kebenaran kita nisbi, ya, nisbi. Lalu hatta ya, Allah apabila ingin melimpahkan rahmat kepada ahli neraka yang dia kendaki, amaral malaikah. Jadi sebelum Nabi Muhammad bertugas memberi syafaat, Nabi Muhammad lagi ngurus-ngurusin orang yang mau selamat. Nah, malaikat belum kerja duluan. Amaral malaikah, disuruhlah malaikat ayyukhriju minan nar man kana ya'budullah.
dikeluarkan dari neraka agar mengeluarkan siapapun di neraka yang dia dulu pernah menyembah Allah. Ya. Faya'rifunahum, dari mana ketahuannya? Bi athari sujud, karena bekas sujud. Maka kita nggak boleh salahkan orang yang dia mau ke jidatnya dikencengin. Nah, mungkin pemahaman zahirnya gitu, ya. Tapi kita juga nggak boleh menyalahkan orang yang tidak memahami seperti itu. Ya, dua-duanya sahih. Ya. Yang penting asar sujud, pengaruh sujud itu maknawi. Ada asar sujud, bekas sujud. Nah, apa beda pengaruh sujud dengan bekas sujud? Kalau pengaruh sujud bekasnya pada perbuatan, kalau bekas sujud pada fisik. Ya, sholat itu tenang, tumakninah atau buru-buru. Maka orang yang sholat, pengaruh dari sujudnya, maka hidupnya, gerakannya tidak akan terburu-buru. Itu contohnya. Ya. Wa harramallahu ta'ala 'alan nar an ta'kula mawdi'as sujud. Berapa tadi anggota sujud? 7. Yang 7 itu enggak boleh dibakar. Tapi badan ikut sujud enggak? Enggak. Nah, maka antum harus punya baca sujud Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dalam hadis Nasa'i punya lafaz sujud yang diambil dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kalimatnya apa? Sajadalaka dami wa izami. Ya Allah, sujud kepada Engkau darahku, tulangku, walahmi, dagingku, rambutku, kulitku kepada Engkau ya Allah. Berarti 7 tadi mencakup seluruh tubuh. Kalau saya menyebut itu sujud Nur Muhammad, ya, itu istilah saja. Kita nyebutnya sujud apa? Sujud Nur Muhammad. Jadi dia katakan apa? Sujud kepada Engkau ya Allah. Darahku, dagingku, tulangku, kulitku, rambutku hanya kepada Engkau ya Allah. Itu sujud Sayyidina Ali. Dalam thariqah disebut tasawuf sujud kullu jasad. Sujud apa? Atau as-sujud al-jami'. Sujud yang jami', al-jami'ah. Sujud yang menghimpun semua jenis sujud. Orang yang sujud dengan ini, api neraka tidak jadi untuk membakar dia. Dia masuk. Mungkin ente punya kasus kali dulu masuk. Tapi berkat sujud itu Allah selamatkan. Tapi jangan main-main. Sesaat di neraka rasanya lama sekali. Jadi jangan sosok aneh. Wah, apa-apa lah bentar di neraka. Itu perkataan ahli kitab. Ya, lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Itu perkataan ahli kitab orang Yahudi yang sampai sekarang jahat itu. Apa kata mereka? Tidak akan menyentuh kami neraka kecuali hanya beberapa hari. Dia tidak tahu berapa hari di surga itu, berapa ratus tahun di sini. Sehari di neraka dan surga itu berapa di sini? 1000. Mau ente 1000? Paling cuma sehari doang, 1000 tahun bro. Mau 1000 tahun disiksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mikir begitu. Maka salah satu doa kita adalah ajirna minan nar. Ya Allah, bebaskan aku dari neraka. Itu doa yang diajarkan Sayyidina Muhammad SAW, dan Nabi mengatakan, siapa yang mengatakan ajirna minan nar, hadis Imam Ahmad, maka neraka berdoa, ya Allah jauhkan orang itu dariku. Orang itu gak suka masuk, ngambek ke neraka ya. Jika ada orang berdoa, inna nas'aluka ridha wal jannah, kami mohon ridha dan surga, maka
Surga mengatakan, ya Allah, segerakan orang itu kepadaku. Hati-hati, inti diminta mati tuh. Ya, tapi kalau orang ngerti ilmu haqaiq, ma'rifat, ada mati sebelum mati. Ada taman surga sebelum surga. Taman surga adalah semua taman-taman zikir, majelis zikir, dan majelis keilmuan tentang Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga majelis kita termasuk teman-teman surga. Amin. Dan nanti sampai di surga, antum masih ngaji loh. Masih ngaji, bacalah hadis-hadis itu, ya. Bacalah hadis-hadis itu, ya. Kan ada yang nunjukin ke saya video, tapi saya nggak tahu video dari mana sih ya. Nah, lihat dulu yang apa? Katanya ente udah pernah ke surga. Loh, bukan, nggak ada kalimat di situ saya pernah ke surga. Tapi kalau saya mimpi masuk surga pernah. Beda tuh. Mimpi saya dimasukkan oleh ke surga, saya pernah. Tapi saya belum pernah masuk surga. Beda atau beda? Mimpi ketemu Nabi bukan berarti saya sahabat Nabi. Saya tetap umat Nabi Muhammad SAW yang biasa kayak antum sama. Tahu bedanya? Maka dalam ilmu hadis, antum mau mimpi tiap hari itu tetap mimpi, tidak membuat seseorang menjadi sahabat Nabi. Maka saya biasa aja kalau ada orang akal mimpi Nabi. Ini kan lagi rame Muhammad Qasim masuk ke Indonesia. Wah, Pak Qasim ya. Di Malaysia ditolak, di sini diterima. Ini hebatnya orang Indonesia. Alhamdulillah. Pak Qasim diterima, ya Abdul Rahman diterima. Enak hidup di Indonesia itu ya. Aliran paling aneh itu ada di sini. Antum cari aja semua agama paling aneh itu ada di Indonesia ya. Dan kita bersyukur kita masih dijaga dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan dinul Islam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa haramallahu ta'ala 'alan nar an tadkhula mawdi'a sujud. Allah mengharamkan kepada neraka, terhadap neraka. Jadi Allah bikin SK kepada neraka. Haramallahu ta'ala 'alan nar an tadkhula mawdi'a sujud. Haram bagimu wahai neraka untuk menyakiti, menyentuh bagian-bagian sujud. Maka sujudnya harus oke. Jadi kalau sujud begitu Pak, kalau sujud setelah baca Subhana Rabbil A'la, saya katakan ya Allah sujud kepada Engkau dalam hati. Tapi kalau yang bahasa Arab juga bagus, sujud kepada Engkau diriku yang zahir, diriku yang batin, ya sebutin semuanya, darahku, tulangku, semua sebutin dan rasakan nikmatnya, ya. Itu kalau ada orang sakit-sakit badan, ya. Ini rahasia saya sebenarnya, saya bagi di badan, tapi saya kalau capek-capek gitu caranya. Nggak bisa lagi, udah sujud agak lama dikit. Saya kan Pak biasa sholat termasuk paling cepat ya. Karena bagi saya sudah tenang. Ketenangan itu mau baca sekali, 2 kali, 3 kali, kalau tenang, udah naik kepala. Kan hatta yatma'inna, sehingga qalbumu tenang, gerakanmu tenang. Malah yang lama itu kita gerakan mau turunnya turun lama, mau naiknya lama, karena sudah tenang duluan, dan itu nikmat, ya. Fayakhduna wa qad tahashabu ay ihtaraku fayasubbu alaihim ma'ul haya fayanbutun nabatal habbah fi hamilis sayl. Kalau orang habis kebakaran, ini ada pakar kebakaran nih ya Bang ya. Orang habis kebakaran, gosok nggak? Gosok. Fayakhduna wa qad tahashabu, mereka keluar badannya digosok, nggak akan dikenal wajahnya wajah apa, tapi bagian sujudnya
Tidak. Maka yang sujud apa? Tidak. Hidung mesti kena. Jangan sujud nggak kena hidung, itu sujudnya nggak naik. Jadi sujud itu mesti kena jidat. Kenapa kita pakai kopiah dianjurkan? Supaya rambut tidak menghalangi. Satu helai pun tidak boleh. Satu helai pun nggak boleh. Jadi mau kayak antum kayak Gus Bahar gitu ya, nggak apa-apa, tapi ketarik rambutnya. Jangan sampai rentenya, ya nggak boleh kayak satu nih. Ya, harus diulangin lagi. Jadi kalau rambut tuh diginiin lagi gitu, supaya tidak. Jadi satu rambut itu sujudnya nggak sah, sujudnya nggak sempurna. Secara hakikat tidak sah, secara fikih tidak sempurna. Sholatnya masih sah, tapi tidak sempurna karena sujudnya masih kehalang. Fikihnya begitu, syariatnya begitu. Mau apa? Hatiku udah sujud, itu urusan kamu. Allah mau menjaga tubuh ini, bukan hanya menjaga kalbu. Kalau ingin menjaga tubuh daripada api neraka, sederhana aja, sujud, sholat. Mau marifat ente setinggi apa? Saya nggak sama badan. Saya sama badan. Kalau makrifat di ruh, hakikat pada sir, zikir di kolbu, mungkin udah beres semua tuh, ente udah jadi wali. Tapi tubuhnya dijaga nggak? Ku anfusakum wa ahlikum. Nah, jagalah dirimu. Ada diri yang zahir, ada diri yang batin. Orang-orang yang belajar hakikat makrifat baru menjaga yang batinnya, belum menjaga yang zahirnya. Sebaliknya, kebanyakan kita orang awam hanya menjaga yang zahirnya, tidak menjaga yang batinnya. Buktinya apalagi sholat masih ingat-ingat yang mana-mana. Itu enggak? Tandanya antum sholat tapi nggak sayang sama batinnya. Berarti wajib nggak belajar ilmu zikir? Wajib, sebagaimana wajib belajar ilmu wudu. Ya, apa kata Nabi? La wudu'a, tidaklah disebut berwudu liman la yazkur ismallah alaihi, bagi orang yang tidak nyebut nama Allah, bagi orang yang tidak zikrullah. Berarti bagi wudu pun kalbu kita mesti harus koneksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi sholatnya. Tubuh udah hancur, fayasubbu alaihim ma'al haya, maka supaya Allah regenerasikan lagi, itu orang disiramkan kepadanya ma'ul hayah, air kehidupan. Ma'ul hayah itu pernah diminum oleh Sayyidina Khadir, maka beliau sebenarnya masih hidup. Ya, masih hidup. Begitu dalam riwayatnya, meskipun ini dhaif menurut ahli hadis, wajar. Kenapa? Hadis ini tidak berkaitan dengan syariat, hanya berkaitan dengan kisah-kisah masa lalu. Maka kita la natashaddad fihi, kita tidak akan ketat membahas hadisnya, sahih atau tidak sahih. Ulama kita meyakini itu, dan ternyata ma'ul hayah yang di bumi itu adalah salah satu percikan limpahan luapan air dari ma'ul hayah yang di akhirat. Fayanbutu nabatal habbah fi habilis sayf. Sudah lihat kalau habis musim hujan itu kali-kali yang kering itu berisi air, penuh air, tiba-tiba tumbuh rumput-rumput. Nah itu maksudnya. Maka tumbuhlah seperti tumbuhnya biji-biji di samping atau di apa namanya yang samping kiri kanannya itu tebingnya aliran sungai. Jadi faedah rahasia dari sholat apa? Menjaga anggota wudhu dari neraka. Barusan sudah di-upgrade sujudnya, dan Sayyidina Ali mengamalkannya pada sholat sunnah karena kita bisa membacanya sepanjang mungkin
Kalau sholat wajib cukup baca Subhana rabbiyal a'la, ya. Wa min dzalik. Nah, sekarang masuk ke poin berikut. Anna salata tuhayyi'u al-musalli. Salat itu, ini terjemahan bebas ya, adalah conditioning bagi orang yang sholat atau training, latihan bagi orang yang sholat. Jadi sholat kita yang kita anggap segala-galanya itu, yang untuk serius benar lagi sholat, itu ternyata baru latihan. Kalau latihan, pantesan masih sering ingat selain Allah. Untuk Allah menganggapnya itu latihan. Iya, satu aja sholat kita diterima, antum selamat. Selamat langsung. Nah, latihan kita selama ini jangan dijadikan sebagai data alat untuk menilai sholat orang lain. Karena baru latihan kok, belum antum ikut turnamen gitu, ya, belum ada pertandingannya kok, belum tahu hasilnya, masih latihan itu. Tuhan, saya baru dapat istilah ini. Saya dengar ini kalam dari guru kita beberapa tahun lalu, kata guru, sholat ente itu Razi, itu baru latihan. Kita nggak ngerti maksudnya latihan apaan, udah serius begini gitu kan, udah Allah gitu kan, merem-merem kita, terus ngatain guru-guru kita masih disebut latihan. Maksud beliau apa? Ente jangan belagu sama latihan ente gitu. Maka nanti kalau melihat ada wali yang terlihat tidak sholat secara kasat mata, jangan suuzon. Ya, teman saya suuzon sama guru dia. Apa yang terjadi? Gurunya di mana? Dia pergi kemana? Ketemu lagi sholat. Ya, nanti mungkin nggak percaya itu. Tapi itu kita menyaksikan berkali-kali. Banyak wali-wali Allah begitu. Dulu wali Majnun coba, Habib Al-Kaf, Ja'far Al-Kaf juga begitu sama. Sama itu. Di satu kamar kelihatan lagi sholat, yang ini lagi tidur, yang itu lagi baca Quran, yang orang lagi sujud. Mungkin saja Allah mau, ya. Kadang-kadang terlihat di mana dia lagi zikir di sini, terlihatnya di Mekah. Orang Mekah, orang di Mekah sumpah-sumpah bilang, ya, anilan ente wallahi, satu bawahnya Allah wallahi. Ya. Kita dari kecil punya guru dan hidup. Saya bukan dengar dari orang lain, saya dengar dari orangnya langsung melihat, dan orang yang dilihat juga masih hidup. Apa kata dia? Ente jangan bilang-bilang juga nih, mati dulu. Ya. Namanya Maulana Muhammad Nuruddin, waktu saya masih kecil, ya, Thariqat Naqsyabandiyah, Khalidiyah. Beliau itu nggak pernah haji, nggak pernah umrah, orang nggak berduit. Lalu temannya seorang ulama, guru hikam saya, masih hidup, Abu Yanuman Basir, masih hidup lah, umur 80 berapa sekarang, 88 kali. Apa kata dia? Wallahi, di padang Arafah saya melihat, ya, guru 2 kali malah waktu lagi tawaf. Ya, mungkin beliau masih ingat atau sudah lupa. Kadang-kadang orang sudah berumur bisa jadi lupa, ya. Tapi kami mendengar saksinya banyak. Ketika dia pulang, dia tanya, Tuan Syekh, ente haji kemarin? Enggak. Terus kok aneh lihat ente? Jangan bilang-bilang, tapi tetap aja dibilangin. Nggak sabar, ya. Karena selama ini mikir, ini orang kok bisa, orang nggak ngerti baca kitab kok bisa jadi mursyid. Ternyata sirnya lebih kuat dari orang yang bisa baca kitab. Tapi kita nggak boleh inilah underestimate lah terhadap orang yang mungkin kualitas intelektual di bawah kita, ya, secara zahir ekonomi mungkin juga nggak kayak kita, biasa aja.
Siapa tahu dia punya rahasia yang kita nggak punya. Ya. Jadi sholat kita ini latihan sholat yang sebenarnya, yang kesejatian itu antum langsung ketemu Allah Ta'ala. Kapan yang disebut sholat itu beneran sholat? Anta abudallah ka'annaka tara. Itu yang disebut ihsan. Engkau menyembah seakan langsung melihatnya. Nah, kalau di teksnya apa? As-salah anna salata tuhayyi'ul musalli. Salat itu pengkondisian latihan bagi orang yang salat. Latihan. Wa ta'udduhu, dan dia mesti mempersiapkan latihan ini lis-sujudi yawma yud'al khalaiq lis-sujudi rabbil alamin. Dia siapkan, dia berlatih supaya nanti jika dipanggil oleh Allah pada hari kiamat, sujudlah kepada Allah Rabbul Alamin. Dia sudah tahu cara sujud. Jadi jangan bangga dulu masalah kita ya. Apa dalilnya? Surat Al-Qalam 42-43. Allah berfirman, yauma yukshafu an saqin. Pada hari disingkapkan pada sak secara harfiah artinya betis. Orang Wahabi senang benar beginian. Berarti Allah punya betis katanya. Ya, sudah terserah ente dah ya. Kalau Muhammad betis perempuan bagi laki-laki menariknya, berarti rahasia kan? Maka kita secara ma'rifat menambahkan rahasia ilahiyah, sirrul rububiyah. Ketika Allah singkapkan rahasia ketuhanannya, nah gitu. Boleh nggak diterjemahkan betis? Ya boleh, terserah ente, kan nanti punya hak juga terjemah. Cuma kita nggak berani bilang Allah punya betis. Kalau punya betis ada kakinya dong, ada jari-jarinya dong, ada lututnya. Belum lama ente bilang Allah punya kemaluan, ya. Apa kata kelompok musyabbihah dari kalangan Syiah dulu? Kata mereka Allah punya semua yang pada diri manusia kecuali kemaluan. Isyara, ya. Apa-apaan ini? Ajaran apa itu? Dan sekarang yang mewarisi itu Wahabiyah. Maka Wahabi ini, tapi mereka mengatakan laisa kami semisal, tapi tidak serupa dengan apapun. Jadi tidak mutlak mujassim musyabbih, tapi semi. Kita harus tanya balik ke mereka, maksud intinya apa? Ya. Tapi yang saya pahami dulu sih begitu, waktu kita ngaji, waktu dulu masih ya. Kan kitab-kitab dulu begitu kan, Ibnu Utsaimin, bin Baz, begitu kalimatnya. Ini Utsaimin paling parah. Apalagi yang lebih dahulu, lebih awal, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, itu parah ya, waktu membahas bab sifat. Lalu lebih awal lagi ya, hidup di zaman salaf, tapi ulama salaf pada zaman dia namanya Utsman bin Sa'id Ad-Darimi sampai mengatakan Allah punya pipi. Ya salah, bedaknya apa itu kiri? Wa yad'una ila sujud fala yastati'un. Dipanggillah mereka bersujud, ayat 42 Al-Qalam, mereka tidak sanggup. Mereka tidak sanggup. Khasyiatan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yad'una lisujud wa hum salimun. Jadi sujud kita ini Bapak Ibu, ada yang pernah sakit punggung pinggang terus nggak sujud selama sebulan, rasain wukuf mau sujud nanti susah ya kan? Itu sebabnya jangan-jangan tidak semua yang ke dokter-dokter aliran barat itu benar ya. Saya alhamdulillah hari keempat udah bisa sujud Pak, habis tempurung dipecah. Kata dokter biasanya ini 2 sampai 3 bulan, benar nggak Pak dokter?
Alhamdulillah sudah bisa sujud. Hari keempat tuh udah bisa begini. Karena 4 hari itu saya ngajak badan saya terus seperti Sayyidina Ali. 4 hari. Setiap jam sholat, kan saya nggak bisa sujud, kan? Berat dikit sakit semua. Pengen dikatakan, wahai diriku, katakan aku sholat, aku ruku, aku sujud. Nah, sebutin semuanya, darahku, dagingku, tulang. 4 hari saya begitu, hari kelima bisa sujud. Tapi sakitnya bukan main. Ya, sakitnya bukan main. Alhamdulillah, ya. Berarti masih manusia. Ya. Khasyiatan absaruhum, basar mereka khusyuk. Jadi khusyuk itu adalah ketundukan anggota. Khusyuknya mata menunduk ke bawah. Khusyuknya tangan, maka cara sujud gimana cara sujud coba ya? Jangan sujud kayak guguk begini, naikin, ya. Coba sujudnya gimana? Agak diangkat sedikit, terus jari-jarinya semuanya ke depan, bukan ke depan, lembut saja. Ya, enggak rapat, juga enggak begini, lembut, relax. Jadi sujud itu posisi relax. Posisi relax sama dengan angkat, cuman begini, gitu ya. Itu kayak lagi mau tarik piring itu. Sujud mau angkat tangan pun Allah itu relax. Sholat itu kata Nabi, arihna bis salat, relaxkan kami dengan sholat, istirahatkan kami dengan sholat. Berarti sholat juga terapi untuk diri sendiri, pertolongan pertama untuk diri kita sebelum kita berobat. Ya, sepakat Pak Dokter? Kalau rapat sepakat juga nggak apa-apa. Ya. Kaki mesti ditancapkan, yang sibuk ditancap begini. Ya, itu tanyalah sama ahli-ahlinya, itu luar biasa. Ya, efek ke badan itu luar biasa. Saya kalau pegel aja, itu tinggal sujud lama-lama, itu balik semua. Kepala kita ini butuh darah, butuh darah. Karena dia di atas, kadang-kadang naik darahnya sulit, benar nggak? Itu sebabnya kita darah tinggi. Ini kan pengalaman saya yang sering darah tinggi. Alhamdulillah beberapa waktu itu sudah darah tinggi, karena ikut terabasan. Tapi akibatnya jatuh ya. Apa yang saya rasakan kalau kita sujud yang benar, itu kita jarang mengalami itu. Tapi kalau sudah kena baru sujud, aduh sakitnya juga bukan main. Ya, tapi tolong sujud bukan obat seperti obat yang ada di dokter. Dia cuma semacam rahat, merehatkan. Kalau obat datang ke dokter, ya. Kalau obat datang ke dokter, dia semacam pengkondisian saja. Waqad akhbara subhanahu wa ta'ala bihadhihi al-ayati al-karimah an mawqif iftihal al-mukallafin bisujud wal qiyam wa dhalika rasul yakshifu an nurin 'azim. Beliau Abu Ya Sayyid Muhammad menerjemahkan, disingkapkan apa? Betis itu diartikan nurin 'azim, cahaya yang agung. Yatajalla bihi ala ahli al-mawqif, yang Allah tampakkan kepada orang yang berada di wukuf mahsyar, disebut mawqif. Jadi wukuf kita di haji itu latihan nanti wukuf di padang mahsyar, namanya mawqif. Jadi semua yang kita lakukan hari ini pelatihan. Ya, itu yang saya rasakan waktu haji. Jadi waktu di Arafah, seakan-akan ini miniatur kita mau ke sana. Panasnya bukan main, orang cari tempat. Ya. Ketika dia sudah deal dengan maktab ini ternyata nggak bisa sampai, akhirnya hubungin ini, nggak ada yang bisa. Di saat itu berdoa, ya Allah, kalau emang Engkau takdirkan hajiku diterima, tolong mudahkan. Banyak yang begitu. Ada juga ngacam-ngacam.
yang diancam travelnya. Ya, nyesel aneh ente. Ya, balikin duit aneh gitu. Banyak begitu. Allahu Akbar. Keluar semua wataknya. Dikira semua hal mesti bisa dibayar duit. Duit tidak berlaku saat itu. Ente punya duit satu kan bawa cash, nggak kepakai. Nggak ada orang mau terima. Itu latihan mauqif. Latihan mauqif, wukuf di Arafah, latihan nanti wukuf di padang mahsyar namanya mauqif. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga segera berhaji ya. Ya, mumpung masih ada berapa tahun ya, kita nggak tahu tahun berikutnya. Segera haji. Ya, punya duit banyak sekalian, nggak usah ditumpuk-tumpuk. Ya, tapi kalau enggak ya umroh aja lah. Kan manis tata'a ilaihi sabila, bagi yang sanggup aja. Dalam hadis Abu Sa'id, orang-orang mauqif dipanggil sujud, Nabi SAW bersabda, yakshifu rabbuna an saqin fayasjudu lahu kullu mu'minin wa mu'minatin. Ketika Allah menampakkan nur azim, rahasianya tidak jadi rahasia lagi, keindahannya. Ya. Imam Syafi'i itu hafalannya rusak habis melihat keindahan detik seorang perempuan. Bukan dia hafalannya rusak, dia mau hafal pikirannya ke sono mulu gitu. Itu baru melihat lawan jenis. Kalau perempuan nggak tahu melihat apa. Melihat apanya laki-laki yang bikin kemudian kepikiran dulu. Saya nggak tahu lah ya, nggak pernah jadi perempuan soalnya. Nanti tanya sama teteh-teteh itulah ya. Jadi, pakai nuduh perempuan matre katanya. Yakshifu rabbuna an saqin fayasjudu lahu. Ketika Allah meningkatkan keindahan rahasianya yang selama ini tidak pernah dibuka di bumi kecuali bagi ahli ma'rifatullah, yasjudu lahu, sujudlah kepadanya semua orang yang mukmin dan baik laki-laki dan perempuan. Wa yabqa man kana yasjud fi dunya riya'an wa sum'an. Tapi ada yang nggak bisa kepalanya sujud karena dia dulu sujud riya dan sum'ah. Ingin disebut alirannya apa, biar sunnah apa gitu ya. Ya, ini sujud sunnah. Ingin disebut sujudnya ala sunnah apa, kelompok apa. Bukan itu sujud kita. Ente sholat bukan karena disebut mau aliran apa. Mana coba? Sujud itu karena ingin disebut hamba Allah, supaya Allah memanggil kita hamba. Bukan karena kita aswaja sujud kita begini, bukan. Ya. Jadi kita beramal pun begini bukan karena ingin disebut aswaja. Kita beramal ini supaya Allah terima kita sebagai hamba Allah. Ini hati-hati yang debat-debat aswaja, wahabi, aswajuhabi. Ini udah jadi berhala. Yang salafinya menganggap manhaj dia segala-galanya, aswaja menganggap disebut aswaja itu segala-galanya, sehingga berbangga dengan gelar-gelar singa, somong, aswaja ya. Singa, aswaja, pas somong aswaja. Fa'uyabqa man kana yasjud fi dunya riya'an wa sum'ah. Orang yang riya dan pamer sujud, dia tidak sanggup untuk kepalanya sujud karena dia nggak ngelihat. Berarti Allah mengkasyaf, membuka. Jadi di akhirat pun ada kasyaf yang orang-orang munafik tidak sanggup melihatnya, nggak bisa melihat. Orang sudah melihat, dia nggak ngerti ya. Fayadhabu liyasjuda faya'udu zahru tabqan wahidan. Coba sujud, gak bisa balik lagi maksudnya gak bisa. Dia kan balik-balik orang. Orang sujud, kok kita gak sujud? Coba kalau sujud gak bisa balik lagi. Ya, karena dia selama di dunia punggungnya, tulangnya tidak pernah sujud karena Allah, tapi karena ini disebut beraliran dan bermanhaj apa. Ini hati-hati. Ya,
Hati-hati. Saya dulu begitu kalau sujud, sujudnya tangannya harus begini, kakinya harus menaik kaki orang supaya disebut bermanhaj. Ya begitu deh. Bukan karena ingin disebut hamba Allah, itu beda. Silakan sujud begitu, tapi niatnya dibenerin. Boleh nggak nanti orang kalau kita berdiri terus kali kaki dicari-cari, nggak apa-apa, terserah, itu urusan dia. Ya kan? Ada orang sholat dari kaki, itu tadi itu. Wa-fi riwayatin qala sallallahu alaihi wasallam fayukshaf an saqin wa la yabqa man kana yasjud lillah min tilqa'i nafsi illa adina Allah bisujud. Maka disingkapkanlah keindahan Allah Ta'ala itu sehingga tidak ada yang tersisa orang yang sujud min tilqa'i nafsihi, dari dalam dirinya, illa adinallahu lahu bisujud, orang yang dari dulu sujud dengan zahir dan batinnya, melainkan nanti dia boleh sujud. Mumpung sekarang masih bebas sujud, latihan yang benar, ya. Baca yang tadi yang dibaca Sayyidina Ali supaya kita zahir batin bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yabqa man kana yasjud ittiqa'an riyan, sama dengan tadi, la ja'ala Allahu tabaqatan wahidah kullama yasjud kharra ala qafa. Jadi orang itu yang riya tadi, dia setiap kali mau sujud itu Allah jadikan punggungnya nggak bisa bengkok, nggak elastis, nggak elastis. Setiap kali dia mau sujud, punggungnya sama badan-badannya jatuh. Nah, jadi yang sulit sujud rukuk sekarang coba latihan beneran deh, ya. Jangan-jangan ada terapi yang kurang bagus. Harusnya apapun penyakitnya boleh sujud dan boleh rukuk, ya. Wal kashfu an as-saq al-warid fil ayat al-hadis yufassiruhu ma ja'a an Abi Musa. Adapun kalimat betis saq, ya, itu dapat diartikan sesuai hadis Abu Musa dari Nabi SAW. Yawma yukshafu an saq qala an nurun azim fayakhruna lahu sujada. Hadis riwayat Abu Ya'la, Ibnu Jarir, Tabari, Ibnu Munzir dan selainnya, ya, yaitu nur azim, cahaya yang agung yang membuat mereka sujud baginya, sujada, ya. Berarti beliau mentafsir, tidak mentakwil, bukan dari takwilannya, tapi langsung dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga riwayat Ibnu Abbas, yang beliau mengatakan yukzafu an amrin azim, disingkapkan dari amrun azim. Amrun azim artinya sirrin azim, rahasia yang agung. Dikit lagi biar pindah bab nanti, ya. Qamatil harb ala saqi'ani istaddat wa'azamat wa min fadail salat fil akhirah anna laha baban khasan. Keutamaan salat yang terakhir pada bab ini, nanti masih ada di bab yang lain, bahwanya salat itu mempunyai pintu khusus di surga. Jadi nanti surga itu ada gerbang khusus, gerbang sembahyang, gerbang salat. Jadi kalau di kota-kota tua di luar sana itu kalau masuk, kamu udah gerbang mana gitu. Banjarnya banjar apa? Tahu banjar itu batas. Dulu setiap kampung itu di Bali atau di kampung-kampung Jawa yang lama itu ada pembatas kampung, dibangun banjar-banjar. Ya nggak tahu kalau di Banjar arti banjar begitu kan? Hanya orang Banjar, ya. Oke. Jadi sholat itu ada pintunya, dan di situ ada penjaganya. Siapa yang meminta ahli sholat akan dipanggil. Ada yang dipanggil dari bab jihad, ada bab sedekah, ada bab haji, ada bab umrah, ada ada 8 bab besar. Lalu Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, bolehkah, mungkinkah seseorang dipanggil dari semua gerbang?
Nabi sudah paham maksudnya, tolong doain aku. Dia Abu Hurairah itu gak pernah minta langsung sama Nabi. Abu Hurairah itu sopan sama Rasulullah. Kalau mau minta itu nanya. Jadi minta itu nggak bilang Rasulullah doain aku dong kayak Ukasha. Ukasha ini kan langsung belak-belakan. Ya Rasulullah doain aku. Gitu kan? Aku jadi orang yang begitu. Kalau Abu Hurairah, kalau Sayyidina Abu Bakar enggak. Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, adakah orang yang dipanggil dari semua pintu? Bukan pintu yang dia maksud. Sayyidina Abu Bakar ingin menjadi ahli ibadah, semua ibadah. Apa kata Nabi SAW? Nah, di ujung hadis kita ringkasnya. Na'am wa arju an takuna minhum, ujung hadis. Tentu, dan aku berharap engkaulah salah satu dari mereka. Semoga kita bagian dari mereka. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu Bapak Ibu ada diskusi